Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu Allahu hadiyan wa basyiran wa sirajan muniran. Wa ala alihi at-tayyibin wa sahbihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih berikan kita kelembutan hati, kekuatan iman, dan ringannya langkah untuk memenuhi panggilannya, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Baik, jamaah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bertadabbur surat As-Saffat 99 hingga 102. Kisah tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena pada bulan ini kita sudah masuk di penghujung akhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi akan memasuki Zulhijjah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguh di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan di sisi Allah, ketika Allah menetapkan, ketika dalam penciptaan langit dan bumi, ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah yang di dalamnya dimuliakan. Arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang dilebihkan di antara bulan-bulan yang lainnya. Apa itu? Di antaranya 4 bulan haram apa aja? 3 secara berurutan, yakni Dzulqa'dah. Sekarang sudah di akhir Dzulqa'dah. Berurutan berikutnya adalah Zulhijjah. Berikutnya lagi bulan apa? Muharram, yang dikenal dengan tahun baru Islam. Muharram. Yang terakhir Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara 12 bulan ada 4. Begitu Allah menetapkannya. Jadi ada yang dipilih oleh Allah, yang dilebihkan. Begitupun dengan para nabi dan rasul. Allah juga melebihkan, di antaranya ada yang disebut dengan ulul azmi. Siapa aja itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ada 5 ulul azmi. Ada beberapa yang lebih-lebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begipun dengan kehidupan kita semuanya. Tidak mungkin sama di antara kita dengan yang lainnya. Kalau Allah ada yang melebihkan di antara saudara-saudara kita dengan amanah yang berlebih, bukanlah itu sebuah kebetulan, karena memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berfokus kepada bulan Dzulhijjah yang melebihi kelebihan utama, terutama di 10 awal Dzulhijjah, hingga diabadikan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Ada 10 hari. Maka disunnahkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, terutama di 10 awal Dzulhijjah. Dzulhijjah ada 2
peristiwa penting di 10 Dzulhijjah, yakni yang pertama adalah ibadah haji. Tanggal 9 ada wukuf di Arafah. 9-nya disebut dengan hari Tarwiyah. 9 wukuf di Arafah. Di tanggal 10 Dzulhijjah adalah Yaumun Nahar. Selain haji juga ada menyembelih kurban, Yaumun Nahar. Kalau merujuk kepada sejarah, kapan kurban itu pertama kali dilakukan oleh umat manusia? Ada yang tahu? Kurbannya siapa? Kurbannya siapa? Kurbannya Habil dan Qabil, yang diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka dengan cerita yang hak, yang benar, tentang kedua anak Adam ketika keduanya berkurban, yang salah satu dari mereka diterima kurbannya, yakni kurbannya siapa yang diterima? Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan juga tidak diterima di salah satunya, yakni kurbannya Qabil. Qala la aqtulannak, Qabil akhirnya menyampaikan kepada Habil, saya pasti akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh kurban yang diterima itu di sisi Allah hanyalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Saya sampaikan sedikit kisahnya tentang kurban ini. Bagaimana kurban pertama kali ini terjadi? Ini disebabkan karena pertikaian, rasa hasad, rasa cemburu pada awal-awal umat manusia ini. Di sini pula terjadinya pembunuhan pertama kali. Apa penyebabnya jamaah rahimakumullah? Cemburu. Cemburu pada siapa? Baik, kurban ini pertama kali gara-gara pertikaian, hasad, cemburu antara Habil dan Qabil. Ibunda kita Sayyidah Hawa ketika melahirkan, lahir dengan kembar, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Yang pertama lahir adalah Habil dengan saudara perempuannya. Habil saudara perempuannya. Saudara perempuan ini cantik, jamaah rahimakumullah, putih bersih gitu. Sedangkan Habil biasa saja, ya mungkin mirip-mirip kayak kita lah kalau Habil. Sedangkan Qabil lahir dengan saudara perempuannya. Qabil yang ganteng, yang gagah, namun saudara perempuannya tidak begitu cantik. Ketika yang dinikahkan, maka Nabiul Adam alaihissalam menikahkan secara silang. Saudara kembarnya Habil dinikahkan dengan Qabil, saudara perempuannya Qabil dinikahkan dengan Habil. Di sini Qabil tidak terima, karena menurut Qabil yang paling pantas untuk menikahi saudara yang cantik adalah harusnya Qabil. Hati-hati, fitnah pertama di muka bumi adalah fitnah perempuan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang adharra, yang paling berbahaya, paling mudarat kepada laki-laki adalah fitnah perempuan. Karena ini juga yang terjadi pada awal-awal umat manusia ini. Gara-gara perempuan sehingga terjadi pembunuhan, rasa cemburu, rasa hasad. Memang perempuan diciptakan untuk laki-laki penuh dengan berbagai daya tarik.
Dan sebenarnya perempuan itu bukan diciptakan untuk dihinakan. Tidak sebagaimana yang kita dengar dari Ponpes Az-Zaitun. Kenapa perempuan kok tidak sejajar sholatnya dengan laki-laki? Apakah perempuan itu hina? Seharusnya kata mereka perempuan itu boleh untuk mengimami sholat berjamaah. Seharusnya perempuan itu juga boleh untuk menjadi khatib Jumat. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, kalau imamnya perempuan, terus makmum panjenengan ini, antum semua panjenengan ini menjadi makmumnya, kira-kira husuk napa boten? Kalau terus imamnya itu adalah perempuan, makmumnya kita. Jadi kenapa perempuan diatur di dalam syariat untuk sholatnya di shaf paling belakang? Ini karena Allah yang maha mengetahui bagaimana sifat kita, karakter seorang laki-laki dan perempuan. Bukan untuk dihinakan, ditaruh di belakang. Bukan tidak sejajarkan. Ini untuk menjaga agar bagaimana keberlangsungan hidup ini berjalan dengan normal. Karena ketika perempuan jejer dengan laki-laki, yang terjadi apa? Kongslet. Yang namanya minus sama plus digabung ya kongslet. Jadi harus agak dipisah. Begitupun yang terjadi pada kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar dari kaumnya, kaum Firaun lari hingga ke kota Madian dan menjumpai dua putri Nabi Shu'aib alaihissalam yang sedang ngantri untuk memberikan minum kepada binatang ternaknya, karena semuanya laki-laki. Maka Nabiullah Musa membantu untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya. Setelah itu, atas kebaikan Nabi Musa diundang untuk berjumpa dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Ketika diantarkan, diajak menuju rumahnya, dua putri Nabi Shu'aib berjalan di depannya. Ketika berjalan di depannya, maka tersingkap betisnya. Karena apa? Karena tertiup angin. Maka Nabi Musa tidak berada di belakangnya. Nabi Musa langsung ngambil jalur di depannya untuk mendahului wanita ini. Jadi kalau kita berjalan ada perempuan di depan kita, jangan malah diperlambat. Maju jamaah rahimakumullah. Maju di depan perempuan itu, jangan di belakangnya. Kalau ada di belakangnya, banyak bahaya otak kita itu. Bisa kemana-mana pikirannya. Jadi buat ibu-ibu juga yang di belakang, kenapa aurat harus ditutup? Karena magnetnya sangat luar biasa, kuat sekali magnet perempuan itu. Dan tidak sedikit di antara kita, mudah-mudahan tidak di antara kita, yang gagal ketika berhadapan dengan ujian yang namanya perempuan. Yang namanya harta, tahta wanita, semuanya habis untuk wanita. Hartanya habis buat wanita, tahtanya habis buat wanita. Harta, tahta, wanita. Maka hati-hati dengan fitnah perempuan. Karena ini yang terjadi pada Habil dan Qabil, gara-gara perempuan. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk melihat bagaimana kesungguhan dua putra Nabi Adam ini untuk menyelesaikan konflik itu. Diminta untuk berkurban. Berkorban apa berkurban? Korban apa kurban? Kurban, dari kof roba, koroba. Kurban tambah alif tambah untuk menyatakan untuk memberikan yang terbaik. Berkurban, bukan berkorban, tapi berkurban. Makna kurban adalah dekat. Tujuan berkurban itu adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkanlah Habil dan Qabil ini untuk berkurban. Habil berkurban dengan kurban yang terbaik. Karena Habil adalah peternak, menternak domba, maka Habil memilih domba yang terbaik yang dimilikinya untuk dipersembahkan kepada Rabbul Jalala. Namun Qabil yang bergerak di pertanian, dia memilih sayur mayur yang terjelek yang dimilikinya, yang sisa-sisa yang dimilikinya untuk dipersembahkan kepada Rabbul Jalala. Maka kurban siapa yang diterima?
kurbannya Habil dengan kurban domba yang terbaik yang dimilikinya. Maka hikmah yang bisa kita ambil ketika kita ingin berkurban, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan yang terbaik yang mampu kita berikan, bukan yang sisa. Maka jangan berikan sisa untuk Islam, bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik. Dari sini bisa kita juga ambil hikmahnya adalah kurban yang terbaik adalah kurban domba. Untuk saat ini kurban yang terbaik itu berkurban dengan unta, sapi atau domba? Dengan domba, bukan dengan unta. Dengan sapi. Mana yang terbaik? Beneran domba. Baik, saya berikan beberapa dalil-dalil. Panjangan nanti bisa menyimpulkan. Kenapa dengan domba? Salah satunya adalah kisah dari Nabiullah Adam kepada anaknya Habil dan Qabil berkurban dengan domba. Begitu kan dengan Rasulullah SAW juga berkurban dengan domba. Yang disebutkan untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah dan untuk seluruh umatnya berkorban dengan 2 domba. Begitupun dengan kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih Ismail, maka Allah ganti dengan domba. Maka domba menurut para ulama memiliki keutamaan tersendiri. Namun ada juga satu hadis dari Rasulullah SAW yang menyampaikan barang siapa yang bertemu dengan hari Jumat kemudian di pagi-pagi sudah mandi sebagaimana mandi janabah, kemudian berangkat ke masjid di awal pertama kali, maka dia laksana berkorban dengan unta. Di jam yang berikutnya dia laksana berkorban dengan sapi. Yang berikutnya berkorban dengan domba. Yang berikutnya laksana dia berikan hadiah dengan ayam, yang ketiga dengan telur. Dalam konteks hadis ini, mana yang lebih utama? Unta. Yang pertama adalah unta, karena yang berangkat lebih awal ke masjid, kurbannya laksana berkorban dengan unta, baru dengan sapi, baru dengan domba. Maka dalam konteks ini mana yang lebih baik kurbannya? Unta. Berarti yang baik mana? Unta apa domba? Unta apa domba? Baik. Ini tidak ta'arud, tidak terjadi kontradiksi di dalam hadis ini. Dalam hadis dalil-dalil yang tadi tidak terjadi kontradiksi sebenarnya kalau kita mau renungi. Dan ini ulama sudah memberikan panduan-panduan kepada kita. Yang terbaik untuk berkorban adalah berkorban urutan-urutannya. Kalau secara afdaliyah pahalanya lebih baik berkorban dengan domba. Tapi secara afdal yang lainnya diurutkan dengan yang pertama, lebih baik berkorban dengan unta tapi untuk 1 orang, bukan dibagi 7. Gitu ya. Yang berikutnya adalah berkorban dengan sapi tapi masih untuk 1 orang, jangan dibagi 7. Baru yang berikutnya berkorban dengan domba, karena domba memang untuk 1 orang. Dan yang berikutnya adalah berkorban dengan sapi atau unta yang dibagi 7. Jadi afdalnya adalah unta untuk 1 orang, terus sapi untuk 1 orang, baru berikutnya dengan domba. Tapi kalau kita benar-benar yakin dengan afdaliyah pahala, meniru bagaimana Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW berkorbanlah dengan domba, boleh. Tapi domba yang terbaik, domba yang terbaik yang mampu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah tentang bagaimana kurban yang pertama. Yang masuk kepada ayat yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kurban yang ini adalah kisah paling bersejarah, kisah yang paling fundamental yang akhirnya dijadikan syariat untuk umat Islam ini hingga akhir dunia ini, yakni kisahnya yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini adalah kisah yang paling fenomenal, kisah Nabiullah Ibrahim. Tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan kisah selanjutnya Nabi Muhammad SAW dan hingga pada kita. Itulah kenapa selawat Ibrahimiyah dibaca di dalam sholat, karena tidak akan pernah bisa dipisahkan. Syariat-syariat yang kita lakukan hingga saat ini banyak bermula dari bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya berikan sedikit kisah bagaimana beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Yang ini mungkin kalau terjadi pada kita tidak akan pernah mampu kita untuk menghadapinya. Namun kita kebanyakan baper. Kalau kita ngerujuk pada kisah-kisah Nabi dan Rasul, sungguh begitu berat ujiannya. Karena balasannya adalah surga Firdausi a'la, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, di Irak, tepatnya di Ur, yang ketika itu penguasa adalah Namrud, seorang raja yang diktator, yang zalim dan kejam, yang sebenarnya kehidupan masyarakatnya adalah dengan begitu melimpah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit pun mereka bersyukur atas karunia itu, dan mereka tidak merenungi nikmat-nikmat itu. Malah apa yang diperbuat oleh mereka? Yang diperbuat oleh mereka adalah mereka memahat patung-patung sendiri, terbuat dari batu dan terbuat dari kayu. Mereka pahat sendiri patung-patung itu dan mereka sembah patung-patung itu. Tuhan yang mereka sembah adalah karya mereka, patung buatan mereka, Tuhan buatan mereka yang mereka sembah. Nabi Ibrahim lahir dalam masyarakat seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim sejak dari awal dijaga kemurnian tauhidnya. Allah langsung yang menjaga Nabi Ibrahim untuk menjadi suluh, menjadi penerang dalam satu kaum yang hidup dengan kemusyrikan. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim ini mereka mengumpulkan patung-patung mereka dalam satu tempat untuk mereka sembah. Ketika masyarakatnya pergi ke satu tempat, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dan disisakan satu patung yang paling besar. Yang lain dihancurkan, disisakan satu patung yang paling besar. Setelah itu dikalungkan kapaknya yang untuk menghancurkan patung-patung itu ke patung yang paling besar itu. Jadi semua hancur, tinggal satu patung, patung yang paling besar. Ketika masyarakat itu kembali ke tempat itu dan mengetahui bahwa patung-patung Tuhan-Tuhan mereka telah hancur, mereka ngamuk, mereka marah semarah-marahnya. Karena menurut mereka adalah yang dihancurkan Nabi Ibrahim adalah Tuhan-Tuhan mereka yang disembah oleh sejak dari nenek moyang mereka. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim, karena sudah ketahuan sejak dari dulu awal bahwa yang tidak suka dengan perilaku masyarakat waktu itu adalah hanya Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim, disidang, dikumpulkan dalam satu tempat, dikumpulkan semua orang. Langsung, kenapa engkau menghancurkan patung-patung itu? Ini retorikanya Nabi Ibrahim. Saya tidak menghancurkannya. Tanyakan kepada patung yang paling besar itu. Dialah yang menghancurkannya, kata Nabi Ibrahim. Ini salah satu tauriyah, salah satu bentuk adab bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong
selama hidupnya. Ada 3 tauriyah. Tauriyah ini adalah pengalihan diksi untuk menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya, tapi tidak berbohong pada esensinya, cuma pemilihan diksinya saja. Tauriyah ini diantaranya Nabi Ibrahim menyampaikan yang menghancurkan adalah patung yang besar itu. Padahal siapa yang menghancurkan? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan yang menghancurkan patung itu. Ini kebohongannya Nabi Ibrahim sekelas ini, tapi para ulama menyampaikan ini bukan sebuah kebohongan, tapi sebuah tauriyah. Penting untuk kita memilih diksi. Tidak seperti kita. Kadang kita kalau janjian sudah telat kita. Sampai mana? Udah sampai OTW. Sampai mana? Sampai pom bensin. Pom bensin mana nggak tahu. Kadang sudah di mana? Sudah di tol padahal belum di tol. Tidak boleh berbohong walaupun sedikit. Kecuali bohong pada istri dalam hal masakan. Baik, jadi Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa yang menghancurkan patung-patung adalah patung-patung yang besar itu. Coba tanyakan kepada mereka. Kata mereka akhirnya menyampaikan, mana mungkin dia bisa menghancurkan patung-patung itu. Diksi yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, kalau engkau sadar bahwa patung itu tidak bisa menghancurkan, tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa menghadirkan kemanfaatan, kenapa masih disembah? Kenapa engkau menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Namun mereka sudah tertutupi kolbunya, hawa nafsunya akan kesyirikan-kesyirikan itu. Maka mereka tidak terima. Salah satunya adalah Ibrahim harus dibakar. Maka Nabi Ibrahim disiapkan untuk dibakar hidup-hidup karena perbuatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian benar-benar dibakar oleh mereka, dimasukkan dalam kobaran api yang begitu besar. Di sini banyak kisah-kisah yang banyak kita ambil ibrah. Namun saya tidak akan banyak mengisahkan tentang yang itu. Kita fokus bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim saja. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah menyelamatkan. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, menjadilah dingin engkau. Maka api yang berkobar itu menjadi dingin. Tapi tidak hanya sekedar dingin. Kalau hanya sekedar dingin, mematikan api itu, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal dalam kondisi kedinginan. Kalau hanya menjadi dingin, nah redaksinya ada tambahannya. Ya narukuni bardaw wasalaman, dan juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dingin dan selamat. Maka ini bisa menjadi contoh kepada kita ketika kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilengkapi doanya. Ketika berdoa meminta rezeki kepada Allah, untuk meminta rezeki yang halalan thayyibah, bukan hanya sekedar meminta rezeki yang banyak, tapi rezeki yang halal dan thayyib. Karena kalau sekedar banyak dan tidak halal malah berbahaya pada kita. Bisa-bisa harta yang tidak halal itu walaupun banyak membahayakan kita dan keluarga kita. Begitupun juga kita bermohon kepada Allah untuk memohon diberikan keturunan, memohon untuk diberikan anak yang soleh dan solihah. Bukan hanya anak saja. Bahaya kalau anak yang kita lahirkan tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka dilengkapi sholatnya, doanya. Begitupun juga kita bermohon untuk diberikan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu. Bahaya kalau ilmu yang tidak bermanfaat, dan bahaya apabila ilmu itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu tanpa keimanan, ilmu yang tidak bermanfaat lebih berbahaya. Karena orang-orang yang korupsi itu ilmunya banyak, bukan tidak memiliki ilmu, tapi ilmunya malah membawa dia kepada mara bahaya dan kehancuran. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, maka dilengkapi sebagaimana bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka setelah kejadian ini, maka masuk kepada ayat ini,
wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim kemudian hijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhadapan dengan orang-orang musyrik yang susah untuk diajak kepada muwahhidin, kepada sebuah tauhid. Di Babilonia hanya satu yang beriman. Siapa itu? Nabi Lut alaihissalam, keponakan Nabi Ibrahim sendiri. Maka setelah kejadian ini, keduanya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Nabi Lut hijrah ke negeri Sodom, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk hijrah ke Palestina. Maka keduanya hijrah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim menyampaikan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi menjumpai Rabbku, dan Rabbku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Bagi Nabi Ibrahim, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung untuk satu kalimat, la ilaha illallah. Kehidupan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tauhidnya luar biasa. Pergi kemanapun untuk membersihkan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Nabiullah Ibrahim alir yang mengalir, yang berhulu dari mata air yang jernih, yang bersih, dan juga membersihkan, bermuara ke lautan yang tidak bertepi untuk memurnikan. Kenapa lautan itu asin? Lautan itu asin karena untuk membersihkan, untuk materialisir virus-virus, bangkai-bangkai yang ada di dalamnya. Dan kenapa lautan itu bergelombang? Karena gelombang lautan itu untuk menepikan sampah-sampah ke tepian, sehingga laut itu senantiasa airnya suci dan mensucikan. Begitulah kehidupan Nabiullah Ibrahim, suci mensucikan, untuk membersihkan perilaku-perilaku musyrik agar kembali kepada tauhid, untuk mengesahkan Rabbul Jalalah. Dimanapun Nabi Ibrahim berpijak di bumi itu, maka dia akan mentauhidkan yang ada di sana, walaupun dengan berbagai rintangannya. Hatta ingin dibakar pun tetap tauhid disuarakan. Maka wajib kepada kita untuk juga mensuarakan tauhid, menggaungkan tauhid, untuk berdakwah, untuk mengajak umat ini kepada tauhid. Baik, Nabi Ibrahim transit 2 kali sebelum sampai ke Palestina. Transit pertama adalah sampai di Turki, tepatnya di Harran, dan di sana yang bertauhid, yang beriman juga satu. Siapa yang bertauhid di Harran di Turki? Ibunda Syarah, putri seorang raja di Harran. Hanya Ibunda Syarah yang bertauhid. Sarah adalah wanita tercantik di muka bumi ini, yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan perjalanannya. Transit yang kedua adalah transit di Mesir. Ketika di Mesir ini terjadi peristiwa yang luar biasa juga, karena kecantikan Ibunda Sarah. Ketika sampai di Mesir, dilihat oleh masyarakat Mesir, yang ketika itu rajanya juga raja yang zalim. Maka menurut masyarakat di Mesir itu, wanita yang cantik ini cocok untuk dipersembahkan kepada raja mereka. Maka ketika peristiwa ini terjadi tauriah yang berikutnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memilih diksi lagi, menyampaikan kepada Ibunda Syarah, nanti kalau engkau ditanya oleh raja zalim itu, jangan engkau menyatakan sebagai istri saya, tapi sampaikan bahwa engkau adalah saudariku. Kata Nabi Ibrahim, saudara sesama
Muslim. Bohong apa enggak? Enggak bohong. Karena Ibunda Sarah memang saudara Muslim dengan Nabi Ibrahim, karena hanya berdua yang Muslim ketika itu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sarah dipanggil oleh raja yang zalim ini, dipanggil ingin disentuh tubuhnya. Ketika ingin disentuh, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan raja ini terbelenggu, tidak bisa digerakkan ketika ingin menyentuh Ibunda Sarah, karena memang dijaga oleh Allah. Kejadian ini terjadi hingga 3 kali. Kemudian raja ini meminta kepada Sarah. Jadi kayak orang stroke akhirnya, ketika ingin menyentuh Ibunda Sarah tidak bisa digerakkan, terikat begitu kerasnya. Maka meminta kepada Ibu Sarah ini berulang hingga 3 kali agar dilepaskan ikatannya, agar memohon kepada Rabb-Nya, mintakan kepada Rabb-Mu, doakan agar tangan saya bisa digerakkan kembali. Maka hal itu dilaksanakan oleh Bunda Sarah, kemudian bisa dilepaskan tangan si penguasa ini. Ini bagian dari bagaimana kuasanya Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Ketika wanita paling cantik di dunia, ketika ada orang yang ingin mengganggu, menyebabkan tangannya tidak bisa bergerak, kaku. Namun kepada laki-laki terganteng si dunia, mengiris tangannya tidak terasa juga. Itu kisah pada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika para istri-istri pembesar Mesir waktu itu mengundang untuk menyaksikan Nabiullah Yusuf, mereka mengiris tangannya hingga terasa. Ketika pada Ibunda Sarah, tangan orang yang ingin berbuat tidak baik, maka diikat begitu kerasnya oleh Allah, tidak bisa bergerak. Maka kita itu akhirnya raja ini memberikan hadiah kepada Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah budak perempuan. Siapa itu? Hajar. Jadi Hajar adalah hadiah karena perbuatan raja tadi yang akhirnya kaku tangan, yang ingin menggoda Ibunda Sarah. Diberikan hadiah. Setelah diberikan hadiah Ibunda Hajar, maka ketiganya yang akhirnya Ibunda Hajar juga ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap risalah Nabi Ibrahim. Ketiga akhirnya melanjutkan perjalanan ke Palestina, hingga sampai di Palestina, hingga usia Nabi Ibrahim alaihissalam menjelang usia hingga 80 tahun, masih belum juga dikarunia seorang anak. Maka terjadi kegusaran gundah gulana kepada Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena menurut mereka apabila tidak ada anak, tidak akan ada yang melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim. Jadi salah satu ikhtiar untuk memiliki anak bukan hanya sekadar punya anak untuk mewarisi kekayaan yang kita miliki, tapi tujuan memiliki anak adalah untuk mewarisi dakwah ini, agar dakwah ini terus berkembang, agar dakwah ini terus disiarkan hingga akhir zaman. Jadi punya anak bukan hanya sekedar bangga-banggaan, bukan hanya sekedar agar memiliki pewaris harta tahta kita, namun bagaimana kebutuhan untuk dakwah ini terus berlanjut. Maka lanjutkan doa-doa, Rabbi habli minas sholihin, berdoa untuk dikaruniakan anak yang soleh. Terus dipanjatkan doa itu. Baik yang sudah memiliki anak walaupun anaknya sudah besar, jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Dan bagi kita yang masih belum dikarunia anak, perbanyak berdoa ini, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan sudah hafal semua. Sangat pendek. Rabbi habli minas sholihin. Pertanyaan jamaah rahimakumullah, panjenengan berapa kali mendoakan anaknya dalam sehari? Berapa kali? Hah? Pak, Bu, berapa kali mendoakan anaknya?
berharap memiliki anak yang soleh dan soleha, berapa kali panjenengan mendoakan anaknya? 5 kali, maksimal kayak 5 kali. Kalau nggak lupa, nggak cukup kalau hanya 5 kali. Jangan hanya setelah selesai sholat. Itu minimal untuk mendoakan, minimal 5 kali dalam sehari. Terus berapa kali? Nggak terhingga. Ketika panjenengan sedang bermain dengan anak panjenengan, ketika ingin mengantarkan sekolah, menjemput sekolah, ketika pun juga teringat di kantor, teringat sedang anak, langsung berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ketika kita teringat akan anak kita, dimanapun kita berada, sedang di kendaraan, sedang di kantor, sedang bekerja, ketika teringat, langsung Robbi habli minas solihin. Apalagi sedang bermain, sedang melihat secara zahir, terus lantunkan Robbi habli minas solihin. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup kalau hanya 5 kali salam sehari. Enggak cukup, jamaah rahimakumullah. Perbanyak berdoa kepada Allah. Inilah yang dipanjatkan doa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habli minas solihin. Namun Ibunda Sarah paham, karena sekian lama berumah tangga tidak dikaruniainya, maka Ibunda Sarah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Ibunda Hajar. Siapa yang menyuruh menikah? Istrinya sendiri. Jadi kalau panjenengan mau menikah, pastikan yang menyuruh itu istrinya. Bu, kira-kira diizinin apa enggak? Jadi kalau mau nikah, saat yang pertama adalah mau nikah lagi, yang memberikan izin, yang mencarikan itu adalah istri yang pertama. Kalau mau mencontoh Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad tidak bisa lepaskan dari syariatnya Nabi Ibrahim, maka kalau mau nikah lagi, minta istri untuk yang mencarikan. Mudah-mudahan ya yang berkeinginan nanti diberikan izin nantinya. Tapi banyak sekarang bukan dari istri yang pertama yang mencarikan, namun ada guyonan yang ingin menikah lagi. Ada 2 metode katanya. Metode yang pertama adalah minta maaf atau minta izin. Kalau minta maaf berarti nikah dulu baru mengumum. Jadi mohon maaf Mi, saya sudah menikah lagi. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Karena tanpa izin istri juga diperbolehkan laki-laki. Yang kedua minta izin, Mi saya mau nikah lagi. Kira-kira yang mana yang paling banyak? Ya mudah-mudahan enggak terjadi pada kita. Kalau terjadi kecuali yang dipilihkan oleh istri yang pertama kita. Kalau itu yang mungkin itu tidak bisa nolak kayak panjenengan. Nolak nobobotan kalau dicarikan istri. Ya, jadi Ibunda Sarah yang meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Ibunda Hajar. Maka menikahlah dan dikarunia anak yang akhirnya diberi nama dengan nama Ismail alaihissalam. Di sini dilanjutkan kisahnya. Setelah memiliki anak, baru lahir anaknya, maka turun perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Untuk mengungsikan ibu dan anak ini. Apa penyebabnya, kenapa harus diungsikan? Balik lagi kecemburuan. Walaupun Ibunda Sarah yang memerintahkan Nabi Ibrahim suaminya untuk menikah lagi, sifat manusianya ada. Ternyata Ibunda Sarah tetap cemburu melihat bagaimana kemesraan, kebahagiaan, kegembiraan yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar. Cemburu, walaupun sudah balahar yang memerintahkan adalah Ibunda Sarah, tetap cemburu. Untuk menetralisir kondisi suasana seperti itu, maka diperintahkan oleh Allah untuk diungsikan, untuk dipindah. Dibawa kemana? Inni askantu min durriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram.
ditempatkan di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada air di sana, di padang gurun gersang yang tidak ada penduduknya di sana. Di mana? Dibakar. Coba bayangkan perjalanan hidupnya seperti apa Nabi Ibrahim itu. Dibakar, tidak memiliki anak sampai usia 80 tahun. Ketika punya anak, disuruh fungsikan anaknya dan harus ditempatkan di tempat yang gersang, tandus, tidak ada kehidupan di sana kecuali hanya padang gurun, padang pasir. Yang padang pasir itu kalau panas begitu panas, kalau malam dingin begitu dingin yang menusuk tulang. Cuma ada 2 orang, ibu dan anak yang masih kecil, dengan pembekalan yang seadanya. Ini peristiwa yang tidak mudah, apalagi buat para ibu-ibu, ditinggalkan di tempat seperti itu. Ibunda Hajar menanyakan kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, tegakah engkau menempatkan aku dan anakmu yang masih bayi ini dengan perbekalan seadanya di tempat yang tidak ada penduduknya, tidak ada tumbuhan dan tidak ada mata air di sini? Tegakah engkau untuk menempatkan saya di sini?" Nabi Ibrahim tidak mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Dan itu berulang hingga 3 kali. Nabi Ibrahim seorang laki-laki, bayangkan jemaah rahimakumullah, ingin punya anak. Setelah punya anak, lama gak punya anak, setelah punya anak ditinggalkan di tempat yang gersang tandus. Belum lagi ancaman binatang buas. Namun karena orang yang bertauhid, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, walaupun di luar nakal, akal kita tidak sampai untuk menalar kejadian-kejadian seperti itu. Tapi karena itu perintah Allah, maka itu dilaksanakan. Maka yang keempat, pertanyaannya dirubah oleh Bunda Hajar, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Tuhan kita?" Baru Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah dari Tuhan kita." "Kalau begitu wahai suamiku, tinggalkan saya di sini, bahwa pasti Tuhanku akan menjagaku, pasti akan melindungiku, pasti akan memenuhi semua kebutuhanku. Kalau itu adalah perintah dari Roh." Ini kekuatan seorang yang bertauhid, tidak mudah jamaah, gersang tandus. Salah satu hikmahnya buat kita, buat para ibu-ibu, jangan bergantung pada suami, bergantung pada Allah. Kalau hanya bergantung pada suami, banyak akan kecewanya. Gimana buatan? Jangan bergantung pada suami. Suami lah yuk gitu. Manusia paling egois di muka bumi siapa, Bu? Suami. Suami paling egois di muka bumi. Sadar nggak sadar, paling juga pasti sadar. Memang begitu adanya. Kita mau menang sendiri. Tapi orang yang paling cerewet di muka bumi siapa, Pak? Ibu-ibu. Jadi imbang, bapak egois, ibu cerewet. Susah kalau ketemu sudah begini. Intinya jangan bergantung pada manusia. Laki-laki, suami tidak boleh bergantung pada istri, dan istri tidak bergantung pada suami. Bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ditinggalkan Nabi Ismail. Maka ini buat yang mau berangkat haji untuk menjadi perenungan. Banyak syariat-syariat rukun haji itu diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar mencari mata air, lari 7 kali antara Safa dan Marwah, yang akhirnya walaupun lari ikhtiar 7 kali, ternyata air itu memancar dari mana? Dari kaki Nabi Ismail. Jadi ikhtiar yang kita lakukan belum tentu menghasilkan hasil. Sebagaimana kisah pada Ibunda Hajar dan Ismail ini. Ibunda Hajar 7 kali antara Safa dan Marwah, tapi di antara kegiatan ini tidak ada yang menemukan mata air.
Malah mata air yang ditemukan adalah di bawah kaki Nabi Ismail. Jadi jangan berpatokan lagi pada usaha kita. Jangan menggantung lagi pada ikhtiar kita. Belum tentu ikhtiar kita akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Kata Nabi, Ibunda Hajar, walaupun sudah ikhtiar untuk Safa dan Marwah 7 kali, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Didapatkan malah di bawah kaki Nabi Ismail. Dari sini akhirnya disyariatkan menjadi rukun ketika umroh dan haji, sa'i. Ini kalau mau bagaimana mentadabburinya, merenunginya, insya Allah ketika melaksanakan sa'i tidak akan merasa kecapean. Kalau kita mau renungi bagaimana kisah perjuangan Ibunda Hajar ketika ditinggalkan juga oleh Nabi Ibrahim. Ini rukun dalam umroh dan haji, sa'i. Baik, lanjutkan kisahnya sehingga sudah agak besar sedikit. Nabi Ismail ini kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Ismail dan Hajar di Mekah. Kalau perjalanan sekarang naik bis itu adalah 2 hari 1 malam perjalanan kalau naik bis. Bisa dibayangkan, Nabi Ibrahim naik apa waktu itu? Berapa lama perjalanannya? Namun sesibuk apapun seorang bapak tetap menjenguk anaknya. Sesibuk apapun, maka bagi kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, jangan sampai kita lupa terhadap kewajiban kita untuk mendidik anak kita, untuk memberikan rasa kasih sayang kepada anak kita. Jangan hanya duit yang kita kejar. Nabi Ibrahim walaupun di Palestina sering menjenguk anaknya yang ada di Makkah untuk memastikan bagaimana pertumbuhannya, bagaimana keimanannya. Sering dijenguk. Maka suatu saat akhirnya ketika sudah mulai besar Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengajak untuk bagaimana membangun kembali Ka'bah. Ketika ingin membangun Ka'bah ini kenapa dibangun kembali? Karena sempat hancur rusak ketika diterjang oleh banjir bah ketika Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu baru Nabi Ibrahim yang memugar pertama kali kembali. Wa id yarfa'u Ibrahim qawa'id, di dalam surat Al-Baqarah 127, ketika Nabi Ibrahim kembali meninggikan. Yarfa itu meninggikan dalam artian membangun bangunan Ka'bah itu, maka diabadikan juga ada maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam ya. Maqam Ibrahim adalah tempat pijakan pertama Nabi Ibrahim ketika ingin meninggikan Ka'bah. Yang itu juga diabadikan hingga sekarang. Kemudian karena Nabi Ismail masih kecil, tugasnya berbeda, tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail menata batu yang di bawah, yang di sampingnya Ka'bah, yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr itu maksudnya dari hajar. Hajar itu adalah batu, hajar. Ketika hajar itu ditata, maka merubah menjadi hijr. Jadi Hijr Ismail itu maknanya adalah batu bata yang ditata. Itu namanya hijr. Dari hajar ketika ditata menjadi hijr. Ketika bata-bata itu disusun lagi menjadi hujurat, itu namanya kamar-kamar. Jadi Hijr Ismail itu adalah bata yang ditata oleh Nabi Ismail alaihissalam sehingga disebut dengan Hijr Ismail. Dan ini juga akan dilaksanakan buat yang umroh ataupun tawaf, haji akan tawaf mengitari itu. Tapi pastikan ketika tawaf posisi Baitullah, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita posisinya, dan jangan sampai merubah posisi. Kadang karena ada sesuatu akhirnya menghadap begini, tidak boleh dada dihadapkan Ka'bah, apalagi sampai di posisi sebelah kanan. Kalau tawaf harus posisinya di sebelah kiri, terus sebelah kiri. Jadi Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail juga adalah peninggalan dari bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yang ini kita sampaikan panjang banget kisahnya.
Baik, lanjutkan kisahnya setelah agak besar. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang halim. Halim ini adalah bukan hanya sabar, namun sabar yang begitu tinggi. Sabar, akhlak mulia, patuh, itu halim. Jadi Nabi Ismail adalah anak yang halim. Dan ketika Nabi Ismail sudah bisa menginjak dewasa, sudah bisa diajak bekerja sama, turun lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balaga ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah memasuki usia dewasa, kembali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Yang mimpinya para nabi dan rasul itu adalah sebuah wahyu. Jadi mimpi kepada nabi dan rasul itu adalah wahyu. Dan ini hanya terjadi pada nabi dan rasul. Buat kita jangan ngaku-ngaku mimpi terus merasa bahwa itu adalah wahyu. Tidak ada buat kita. Gimana jadi wahyu? Orang tidurnya aja main handphone terus tidur. Gitu. Kadang nonton TV, TV-nya nyala, orangnya tidur. Gimana jadi wahyu? Kita tidur jarang untuk mempersiapkan diri kita. Coba usahakan sebelum tidur ambil wudu, sholat 2 rakaat, ngaji al-mulk minimal, baru tidur. Kita enggak, boro-boro cuci kaki langsung tidur prak gitu. Belum juga kali enggak ganti baju dari luar, di mana-mana tidur dengan baju itu juga. Gimana mau tidurnya jadi bernilai pahala? Bagaimana tidurnya akan menjadi tidur yang banyak mendatangkan kebaikan kalau seperti itu? Mimpi seorang nabi dan rasul adalah sebuah wahyu. Dan Nabi Ibrahim datang wahyu untuk anni atbahuka, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Dan ini terjadi kegoncangan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangin, anak, kisah yang sudah saya katakan tadi, harus disembelih jamaah rahmatullah. Yang menyembelih siapa? Bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Waktu ini terjadi 3 kali. Waktu pertama kali, mimpinya yang pertama kali, di hari pertama mimpinya, Nabi Ibrahim gamang, Nabi Ibrahim bimbang. Apakah ini benar-benar wahyu atau ini adalah bisikan setan? Gamang, ini wahyu atau setan? Maka pada kegagaman ini, kegagaman Nabi Ibrahim pada hari pertama ini yang akhirnya menjadi yang disebut dengan apa? Kalau tanggal 8 Dzulhijjah disebut apa? Hari apa? Tarwiyah. Kenapa hari Tarwiyah? Inilah hari kegamangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tarwiyah itu dari saudara tarawwa. Tarawwa itu maknanya adalah kegagaman, kebimbangan. Bimbangnya Nabi Ibrahim akan apakah ini benar sebuah wahyu atau bisikan setan. Ini di hari pertama, berarti di tanggal 8 Dzulhijjah. Hari Tarwiyah itu hari kegamangan Nabi Ibrahim. Maka masuk di hari yang berikutnya, kembali bermimpi. Bermimpi untuk tetap disembelih. Apakah engkau sudah melaksanakan itu dalam mimpinya? Di hari yang ke-9 ini, maka Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itulah wahyu, maka di tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Arafah maknanya adalah memahami, mengetahui. Arafat.
di tanggal 9 itu kemudian yakin bahwa mimpi yang hadir kepada Nabi Ibrahim itu adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Maka di hari ketiganya, di tanggal 10-nya, mimpi itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sehingga disebut dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih. Jadi tanggal 8 Tarwiyah itu adalah hari kegabangannya Nabi Ibrahim. Tanggal 9 Arafah, wukuf di Arafah karena memahami bahwa yang disembelih itu adalah anaknya, adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tanggal 10-nya adalah Yaumun Nahar, hari pelaksanaan penyembelihan itu. Begitupun juga akhirnya setan tidak berhenti menggoda, walaupun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setan pun menggoda. Nabi Ibrahim digoda pertama kali. Yakin kamu Ibrahim akan membunuh anakmu? Enggak salah. Mungkin gitu redaksi. Nabi Ibrahim menyampaikan, kan ini adalah perintah dari Rabbku, maka tidak ada urusan dengan engkau wahai iblis, maka menyingkirlah engkau. Karena tidak berhasil bagaimana menggoda Nabi Ibrahim, maka Ibunda Hajar juga digoda oleh setan. Biasanya kalau suaminya kokoh, tahan, laki-lakinya digodanya istrinya. Ini yang gak mudah terjadi pada Bal'am ibnu Ba'urah yang gagal ketika lewat istrinya. Pernah kita sampaikan di majelis ini. Ibunda Hajar pun digoda oleh setan. No, lihat suamimu pergi ingin membunuh anakmu. Tega engkau untuk membunuh anakmu satu-satunya itu. Istri yang bertauhid, dididik oleh suami yang bertauhid, juga tidak mempan dengan godaan-godaan setan itu. Karena itu adalah perintah dari Rabb kami, maka tidak ada urusan dengan engkau iblis. Ketika gagal dengan Bunda Hajar, balik kepada Nabi Ismail AS. Digoda juga begitu, disampaikan juga. Apapun yang diperintahkan oleh Rabbku, pasti saya akan menjadi orang yang bersabar. Ketiga godaan ini, ketiga-tiganya itu dilempar dengan kerikil. Setan itu dilempar dengan kerikil, sehingga itu menjadi rukun di dalam haji. Ketika lempar jumroh, 3 lempar jumroh, jumroh kubro, wusta, dan aqabah. Jadi ada kisahnya, ada filosofinya. Jadi nanti yang mau berangkat haji itu melempar setan, melempar iblis yang ingin menggoda Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Ibunda Hajar. Jadi benar-benar diresapi ketika melempar jumroh nanti di sana. Ingat akan kisah-kisah seperti ini, pelajari kisah-kisah ini, baca untuk merenyuhkan dalam hati kita. Namun ketika di sana di Mina dilempar setannya, melempar jumroh. Setelah pulang sampai di Bandara Juanda, jadi teman lagi setannya. Gimana ceritanya? Banyak. Ketika di sana rukun haji melempar jumrah, setannya dilempar dengan kerikil. Jangan sampai pulang ke Indonesia kemudian berteman lagi dengan setan. Sudah berniat memusuhi dengan ritual lempar jumroh itu, jangan sampai pulang akhirnya menjadi teman, tetap menjadi musuh abadi. Iblis itu musuh abadi buat kita. Itu diperkuat dengan ketika melaksanakan haji, melempar jumroh. Jadi tidak bisa dilepaskan kisah Nabi Ibrahim dengan syariat-syariat yang ada pada kita, ritual-ritual ibadah kita, terutama haji dan kurban ini. Baik, ketika di hari ke-10, ketika sudah mantap Nabi Ibrahim untuk melaksanakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya tanya ke panjenengan, kalau sekarang ada telepon panjenengan berdering dari rumah, ya pulang, anak kita ada di rumah sakit di gawat darurat, kira-kira mau duduk hingga selesai obatnya? Masih mau makan nanti setelah kajian ini? Kalau dapat telepon dari rumah, ya pulang ya.
anak kita ada di rumah sakit, di gawat darurat saat ini, masih mau nunggu makan setelah kajian? Enggak mudah jamaah rahmatullah. Ini anak yang ditunggu-tunggu, satu-satunya yang membanggakan bagi orang tuanya, diminta untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Dan dramatis sekali kalau kita mau ceritakan bagaimana proses penyembelihan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah kita yang hanya diminta untuk berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik tidak sampai pada anak kita. Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anak satu-satunya yang paling dicintainya, Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, nggak mudah jamaah rahimahumullah. Anak sendiri harus disembelih. Maka kontekstualnya saat ini adalah kita ini adalah Ibrahim masa saat ini, dan kita memiliki Ismail versi kita saat ini. Kita memiliki sesuatu yang paling kita cintai saat ini. Kalau Nabi Ibrahim memiliki Ismail, anak yang paling dicintai, harta satu-satunya yang paling dibanggakan, maka begitu pun dengan kita saat ini. Kita pasti memiliki harta yang paling kita cintai. Entah itu harta, entah itu anak, entah itu apapun. Sanggupkah kita untuk mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Lah kalau hanya diminta untuk menyembelih domba, sapi, masa iya kita tidak mau? Ibadah kurban itu bukan masalah mampu atau tidak, masalah mau atau tidak. Kalau mau pasti bisa untuk berkorban. Selama ini karena kita tidak bersungguh-sungguh untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk Rabbul Jalalah. Kita paham bahwa rezeki yang kita nikmati selama ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kenikmatan, kehidupan kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah meminta untuk kita mempersembahkan kurban yang terbaik, berat bagi kita. Banyak istighfar jamaah Allah. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya tidak mudah. Maka ini juga bagian dari simbol untuk bagaimana kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Jangan egois, jangan tamak. Berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubah falsafah hidup kita. Jangan seperti hewan-hewan ternak itu. Jadi binatang-binatang ternak itu, kenapa yang dipilih untuk berkorban adalah dengan binatang ternak? Hanya boleh dengan unta, sapi, dan domba. Tidak boleh dengan ayam, tidak boleh dengan binatang yang lainnya. Karena sifat-sifat yang terjadi pada binatang-binatang ternak ini begitu luar biasa, susah untuk diberitahu. Hampir samalah kayak kita. Kita lihat, kalau sapi ada di pinggir tol, walaupun ada mobil lewat kencang, kira-kira berpengaruh enggak? Enggak, makan aja terus dia. Makan, pokoknya makan. Mau ada mobil kencang lari seperti apa, tetap aja dia. Cuma hidupnya makan aja. Hidup hanya untuk makan. Binatang ternak itu hidup ketika hanya ada di mana ada rumput dan di mana ada air di sana. Udah cukup bagi mereka. Jangan sampai kita seperti binatang ternak itu. Hidup hanya untuk memenuhi perut doang. Mengumpulkan harta untuk memenuhi hasrat nafsu kita saja. Kalau untuk hobi kadang kita bela-belain. Hobi mancing, hobi ngoleksi apa. Itu yang kita benar-benar ikhtiarkan. Jangan seperti binatang-binatang ternak itu. Sembelih sifat-sifat kebinatang kita. Jangan egois. Lagian tidak akan pernah berkurang apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan ganti. Pasti akan terus bertumbuh, malah lebih banyak lagi. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang diberikan keluasan dalam rezekinya, kemudian tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dekati tempat-tempat sholat, jangan dekati musallana,
bagi mereka yang diberikan keluasan. Insya Allah kita semua diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ini bagian dari bentuk wujud ikrar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya dengan sekedar menyampaikan bahwa saya beriman, tapi harus dibuktikan dengan ibadah kurban kita. Fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Sungguh engkau telah diberikan nikmat yang begitu besar, Al-Kautsar. Semua kenikmatan itu berkumpul dalam Al-Kautsar. Maka fasholli li rabbika wanhar. Tolak ukurnya adalah untuk wujud syukur kita adalah fasholli, salat, kemudian wanhar, menyembelih hewan kurban kita. Baik, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah. Yang terbaik dalam segala hal, bukan hanya sekadar di dalam ibadah mahdah kita. Jadi seharusnya sholat kita yang terbaik. Jangan-jangan sholat kita setelah sisa-sisa kita bekerja sudah capek. Jangan untuk infak sedekah kita dari sisa-sisa uang jajan kita, tapi harus diprioritaskan. Jangan pula kita membaca Al-Quran saat sisa-sisa capek baca WA, capek baca Facebook, capek scroll grup, scroll. Udah capek baru baca Quran. Jangan sampai yang sisa-sisa. Prioritaskan, pilih waktu-waktu yang terbaik. Begitupun dalam bermuamalah, begitupun dalam berumah tangga, berikan yang terbaik semuanya. Karena salah satu ciri seorang muslim yang baik itu adalah yang itqon, yang melaksanakan semua aktivitasnya secara itqon, secara profesional, secara benar-benar tuntas, kerja yang benar-benar maksimal. Jadi ini bagian dari bentuk kebaikan seorang muslim. Semua ibadahnya yang terbaik, muamalahnya yang terbaik, hubungan sosialnya yang terbaik. Jadi hablum minallah dan hablum minasnya dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk senantiasa terus berbuat kebaikan, istiqomah untuk terus menebar kebaikan, dan dengan itu mudah-mudahan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah buat kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada diskusi mungkin? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan buat panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kita terbimbing di dalam agama ini dan senantiasa terus menebar kebaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.